Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'il kiram khususan la mu'allif. Hadzal kitab rahimahumallahu taala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi barakatihima wa bi asrarihima wa bi barakatihima wa nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima fi umuri dinina wa dunyana. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu teh. Sadaqallahul azim wa rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Ini ngelanjutin yang kemarin. Wa nazala lamma sa'alahu ahla makkata ayyuwasi'aha wa ja'ala as-safa dhahaban. Ini adalah permintaan yang aneh-aneh yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kafir Mekah, penduduk Mekah pada saat itu kepada Kanjeng Nabi untuk meminta agar memperluas Mekah dan menjadikan Bukit Sofa atau Gunung Sofa itu sebagai emas. Nah, kemudian turun ayat ini. Ini yang disebut dengan asbabun nuzul ya. Kemudian turun ayat ini. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa. Am turiduna. Am ay bimakna bal. Am aturiduna atau bal turiduna. Am turiduna ono to ngarepake sapa sira kabeh. Ini yang dikhitobi adalah Yahudi. Hitopnya kepada orang-orang Yahudi. Am turiduna utawa apa to ngarepake sapa sira kabeh. Antas alu ing yen to padha njaluk sapa sira kabeh rasulakum ing utusan sira kabeh. Kama suila koyo oleh den jalui sapa Musa Nabi Musa alaihi salam min qablu ing dalem sadurunge iki ucapan. Min qablu saking sadurunge iki ucapan. Am ay bimakna bal'a. Ya. Am ay bimakna bal'a ditafsiri oleh Mbah Jalal.
Am ay bimakna bal. A. Am atau bal a balik ono toh sopo bal a balik ono toh turiduna padha ngarepake sapa sira kabeh. Antas alu ing yen to njaluk ing yen to padha njaluk sapa sira kabeh rasulakum ing utusan ira kabeh. Musa alaihi salam ai sa'ala tegese padha nuntut ya kama suila boleh dimaknai kaya oleh nuntut kaya oleh den tuntut sapa Musa Nabi Musa ai salahu tegese padha nuntut atau tegese padha njaluk hu ing Nabi Musa alaihi salam sapa kaumuhu kaume Nabi Musa ming qablu ing dalem sadurunge ucapane kaum ya, ming qablu ing dalem sadurunge ucapane kaum sebelum ucapan ini ya sebelum orang-orang Yahudi ini meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperluas Mekah dan meminta agar menjadikan bukit Sofa atau gunung Sofa ini dengan emas. Kemudian turunlah ayat ini am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Nah dulu seperti yang tadi itu dulu Nabi Musa begitu berangkat ke Mikot untuk bertemu dengan Tuhannya dalam rangka menerima wahyu itu kan memilih berapa pemuda dari kaumnya Nabi Musa 70 ya waqtaro Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina ya kan kemudian lanjutannya gimana teh mana teh Ipat lanjutannya tadi waqtaro Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhodat sumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Nah logikanya kan begini, ini penjalui orang-orang Yahudi Bani Israel. Logikanya kan mestinya yang dipilih 70 orang yang dipilih oleh Nabi Musa untuk berangkat ke Mikotnya itu mereka ini kan punya loyalitas, punya iman kan begitu ya, punya loyalitas, punya iman, tapi nuntutnya macam-macam ya. Apa yang disampaikan oleh mereka mingkoblu itu sebelum ucapan ini ya mingkaulihim saking ucapani kaumuhu kaum Nabi Musa yang diucapkan ketika sab'ina rajulan limikotina tadi itu adalah arinallah jahratan wa ghairu dzalik. Arinallah jahratan wa ghairu dzalik. Ya, min qaulihim saking qauli atau ucapane kaum Nabi Musa. Arina meruhake sapa panjenengan Allah ing Allah jahratan haling edeng nyata jelas wa ghairu dzalika lan saliyane mengkono-mengkono arinallahu jahratan. Nah, memang orang-orang Yahudi itu panjaluki aneh-aneh, tuntutannya itu macam-macam dan aneh-aneh. Sama ketika ayat ini mau diturunkan, ini ada sebuah peristiwa yang mengatakan dan meminta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk memperluas Mekah dan menjadikan Gunung Sofa itu sebagai emas. Nah, yang mereka katakan begini, ini kemudian dilanjutkan wa may yatabaddal kufra bil imani wa man lan utawi sapane wong yatabaddal kufra kang iku ganti al kufra ing kekufuran bil imani kelawan iman ay yakhuduhu tegese ngalap sapa man hu ing al kufra badalahu khalidati gantine iman bitarkin nadhara kelawan tinggal angen-angen
fil ayati ing dalem pira-pira ayat al bayyinati kang nyata, kang pertelo. Ya. Wa iktaroh waqtirohi ghairaha. Waqtirohi lan jaluk atau usul nuntut, ya, permintaan yang aneh-aneh, yang macam-macam. Iktiroh itu nuntut, minta aneh-aneh dan minta yang macam-macam. Ya. Waqtirohi ghairiha. Lan jaluk atau usul ghairaha ing liyane al ayatil bayyinat. Sini. Faqad dhalla mongko teman-teman sasar sawa as-sabila ing luruse dalan ai akhta tegese kliru atau luput sapa man at-thariqa ing dalan al-haq kang hak. Al-haq kang hak. Wasawa ulan utawi lafat wasawa, ya. Faqad dhalla sawa as-sabil gitu ya. Wasawa alan utawi lafat as-sawa fil asli ing dalam asali iku al-wasatu maknane tengah-tengah. Nah, jadi permintaan orang Yahudi Bani Israel ini macam-macam aneh-aneh dan mereka telah mengatakan kepada siapapun nabinya, gitu kan. Nah, orang-orang Yahudi Bani Israel ini kan mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kan kepada nabi mereka sendiri, Nabi Musa. Nah, ketika Nabiullah Musa alaihissalam meminta mereka memilih 70 orang dari mereka kaumnya, ini kan mestinya mereka ini memiliki komitmen, loyalitas, memiliki keimanan, namanya orang pilihan, ya. Tapi ketika sampai di mikotnya, ya, ketika Nabi Musa menuju mikot dan di sana menerima wahyu Taurat, mereka ini kan tidak percaya. Saya sudah mendapatkan wahyu, itu kan. Lah mereka kan protes, lah kok penak, kok mudah kamu bertemu dengan Tuhanmu, sehingga mereka meminta juga arina, ya, arina meruhaki, na ing kita sapa Allah Gusti Allah jahrotan hali ngedeng, hali jelas nyata. Nah mereka minta aneh-aneh, nah sehingga kemudian Allah ini ya kira-kira orang-orang Yahudi Bani Israel ini kan laisa apa namanya laisa bimakomin nubuwah. Mereka ini kan bukan makom nabi, ya, bukan makom nabi, tapi kok minta ketemu dengan Tuhan, dengan Allah. Kan orang mungkin, ya, yang bisa bertemu itu ya makomnya makom nabi, seperti Nabiullah Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa dan yang lain-lain. Nah, sehingga mereka meminta atau menuntut kepada Nabi Musa yang aneh-aneh. Kan banyak sekali itu tuntutan-tuntutan yang diberlakukan kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dari kaumnya itu. Dulu itu pernah ada sebuah peristiwa kalau membuka apa-apa itu ada kodok, katak, ada belalang. Sehingga pada datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk menghilangkan semua itu. Ya, dan dituruti terus selalu sama Nabi Musa. Nah ini permintaannya aneh-aneh. Nah, sehingga ucapan yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya, nah ini khitab ayat ini adalah orang-orang Yahudi Bani Israel untuk memperluas Mekah dan menjadikan Bukit Sofa ini sebagai emas. Kemudian turunlah ayat ini. Nah gitu ya, turun ayat ini. Jadi ini logika berpikirnya orang-orang Yahudi Bani Israel yang selalu menuntut atau menanyakan sesuatu di luar batas. Ya, di luar batas. Nah, mestinya mereka ini kan wa may yatabaddal kufra bil iman, gitu ya. Mereka itu mengganti wa may yatabaddal kufra, mengganti keimanan, mengganti kekufuran mereka dengan keimanan. Ya. Mengganti, ya, wa may yatabaddal, ganti, ya, sapa man al kufra ing kekufuran bil imani kelawan iman ayyakhudhu badalahu bitarkin nadhra. Jadi mereka ini meninggalkan angan-angan, tidak pernah berpikir tentang ayat-ayat atau tanda-tanda yang sudah nyata. Bitarkin nadhra fil ayatil
bayyinat. Jadi mereka ini tidak pernah mau berpikir, tidak pernah mau melihat, tidak pernah mau mengangan-angan tentang ayat-ayat yang atau tanda-tanda yang begitu nyata. Mestinya kalau makomnya bukan makom nubuah, ini kan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini kan sebenarnya sudah cukup untuk membuat mereka beriman. Tapi ini tidak, minta arinallah jahrotan, meminta untuk diperlihatkan Allah secara jelas, di luar batas. Karena apa? Karena Yahudi Bani Israel ini laisa bimaqamin nubuwah. Jadi tidak dalam kondisi atau tidak pada level makom nubuwah. Yang bisa bertemu dengan Tuhannya, ya, itu berarti adalah orang-orang terpilih yang memang menduduki makom sebagai nabi atau sebagai rasul. Nah, sehingga wa may yatabaddal kufra bil imani ay ya'khudhu badalahu bi tarakin nadri fil ayatil bayyinat waqtirahi ghairaha. Ya, kemudian ya, tanpa berpikir panjang, tidak pernah melihat kekuasaan atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini iktirah. Iktirah itu meminta, menuntut yang aneh-aneh. Ya, minta yang aneh-aneh termasuk yaitu meminta bertemu dengan Allah, meminta agar Mekah ini diperluas, meminta agar bukit atau gunung Sofa ini menjadi emas dan yang lain-lain. Nah, ini di luar batas yang dilakukan oleh mereka. Faqad dhalla, mongko teman-teman sasar sawa sabila ing lurusi dalan. Ya, jadi faqad dhalla sawa sabil ini merupakan jawab. Jadi barang siapa yang menukar keimanan dengan kekufuran, maka dia adalah dolal atau sasar. Ya, ai akhtoa tegese luput keliru sapa man at-thariqa ing dalan al-haq kang jejeg, kang lurus, kang bener. Gitu. Ya. Jadi sehingga siapapun jawabnya adalah faqad. Jadi siapapun orangnya yang menukar keimanan dengan kekufuran, maka mereka telah sesat atau salah jalan. Wasawa'ulan utawi lafat as-sawa, wasawa'alan utawi lafat as-sawa yang nempel pada kalimat faqad dhalla sawa as-sabil, ya. Fil asli ing dalam asali iku al-wasatu maknane tengah-tengah. Nah, itu ya. Jadi ini usul atau tuntutan atau permintaan orang-orang Yahudi yang di luar batas. Karena itu tadi tidak dalam posisi makom nubuwah. Nah, kan aneh mereka ini. Ya, sudah dipilih oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa diajak ke Mikot gitu. Malah mereka menuntut dan meminta untuk bertemu dengan Allah. Jadi mereka tidak percaya, ya. Waqtaru Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Nah, ya, kemudian karena mereka meminta untuk bisa bertemu dengan Tuhan, dengan Allah, kemudian mereka dihabisi, ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Musa kan minta lagi, wahai Tuhanku, jika engkau hendak menghancurkan mereka semua, hancurkan juga saya. Sebab apa? 70 orang yang dipilih oleh Nabiullah Musa alaihissalam ini menjadi saksi. Ya, ini ditujukan untuk menjadi saksi ketika Nabiullah Musa alaihissalam ini menerima wahyu Taurat. Nah, tapi karena bukan makom nubuwah, mintanya aneh-aneh untuk bertemu dengan Tuhan dan segala macamnya. Nah, sehingga mereka dihancurkan oleh Allah. Gitu. Lah nek wis dihancurke nanti nggak ada saksi, siapa yang menjadi saksi gitu ya. Wong ada ayat-ayat yang nyata saja, ada tanda-tanda yang begitu tampak jelas, mereka tetap tidak mau beriman. Lah apalagi ini nanti tidak ada saksi dan segala macamnya. Nah, sehingga dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian dihidupkan lagi. Tapi ada aneh-aneh macam-macam. Nah, tuntutan mereka itu, ya, tuntutan yang aneh-aneh itu mereka bitarkin nadhri fil ayatil bayyinat. Jadi mereka tidak pernah mengangan-angan atas
tanda-tanda yang begitu nyata, tanda-tanda yang begitu jelas atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kemudian yang dikatakan persis seperti tuntutan orang-orang Yahudi kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka meminta agar diperluaskan kota Mekah dan dijadikan Gunung Sofa itu sebagai emas. Nah, maka jawabannya faqad dhalla sawa as-sabil. Ya, barang siapa yang menukar keimanan dengan kekufuran, maka benar-benar mereka telah menjadi sesat. Ya, mereka telah menjadi sesat. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul 'ashiru fil ayyamil lati nuhiya an siyamiha. Al-faslul 'ashiru utawi fasal kang kaping 10 iku fil ayyami ing dalem mertelake pira-pira dina allati nuhiya kang den larang apa ayyam an siyamiha saking masani ayyam. Ya, hari-hari di mana tidak diperbolehkan berpuasa. Wa huwa lan hali utawi as-shaumul manhi'an. Ya, puasa yang dilarang iku anwaun piro-piro warna bermacam-macam. Nah, apa saja al awal utawi kang kawitan iku as-shaumu poso ba'dan tisofi Sya'bana ing dalem sakwise separune wulan Sya'ban. Nggak boleh Sya'ban setelah lewat tanggal 15 kemudian berpuasa menghadapi Ramadan. Pola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, "Idza kana nisfu min Sya'bana fa amsiku 'anis siyami hatta yadkhula Ramadan." Idza kana tatkala nemu apa an-nisfu separuh min Sya'bana saking wulan Sya'ban. Fa amsiku moko ngeker. Ngeker itu berhenti, tahanlah, berhentilah. Fa amsiku moko ngeker sapa sira kabeh 'anis siyami saking poso hatta yadkhula sehingga manjing opo Ramadhanu bulan Ramadan. Jadi separuh bulan Sya'ban ya, tanggal 15, 16, 17 sampai selesai Sya'ban ini tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Disandarkan pada dawuhnya atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana nisfu min Sya'bana fa amsiku 'anis siyami hatta yadkhula Ramadan." Jadi tahanlah, berhentilah untuk berpuasa sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Wasani asani utawi kang kaping pindho ai min shaumil manhi'an iku istiqbalu Ramadhana, iku istiqbalu Ramadhana, poso ngadepi bulan Ramadan. Yaumin kelawan poso sidina au yaumaini atawa poso rong dino. Tidak diperbolehkan juga puasa menghadapi bulan Ramadan baik sehari maupun dua hari. Misal tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari, sekarang hari apa? Sabtu. Misal 1 Ramadan jatuh pada hari Ahad besok. Sabtu ini kita tidak boleh puasa. Atau Jumat kita puasa, nggak boleh.
Jadi puasa dalam rangka misal begini, persiapan menghadapi satu Ramadan. Karena satu Ramadan besok jatuh hari Sabtu, maka saya mulai puasa Jumat. Sabtu puasa, Minggu satu Ramadan. Jadi puasa menghadapi bulan Ramadan itu tidak diperbolehkan. Terkecuali bayar utang, terkecuali gitu ya. Bayar utang. Nah, tapi kalau bisa jangan, ya, tidak diperkenankan. Qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu, ojo ngajuake sapa sira kabeh. Jadi ini seolah-olah seperti Anda memajukan jatuhnya bulan Ramadan. La taqaddamu, ojo ngajuake sapa sira kabeh, jangan mendahului sapa sira kabeh. Ramadhana ing wulan Ramadan biyaumin kelawan poso sedina, wala lan ojo ngajuake sapa sira biyaumaini kelawan poso rong dina. Illa rajulan angin wong lanang kana kang ana sapa rajul iku yasumu poso sapa rajul sauman ing dalem poso temenan fal yasumhu mongko poso sapa rajul ing yauman au yaumaini. Nah, maksudnya bagaimana? Kecuali jika misal si fulan ini punya wirid puasa Senin Kemis, ya misal, atau punya nazar. Nah, maka puasa sehari sebelum Ramadan atau puasa 2 hari sebelum Ramadan itu boleh. Puasa Daud gitu. Nah, pas kebetulan jelang Ramadan kita masih mau puasa, maka itu tidak apa-apa. Ya, karena ini ada unsur dalamnya. Tapi kalau serta-merta hanya untuk mempersiapkan menghadapi Ramadan, maka itu tidak diperbolehkan. Itu ya. Itu yang kedua. Ats-tsalitsu tawi kang kaping 3, shaumu yaumis syakki. Nah, tidak pula diperkenankan untuk berpuasa pada hari-hari yang ragu. Misal teh ipat. Ini kurang 3 hari puasa. Lalu tiba-tiba adik Agnina ini bilang, teteh besok kata Mas Sofi sudah mulai 1 Ramadan. Sikoh enggak anak ini? Kan tidak sikoh. Balik juga, mukallaf juga belum, gitu ya. Dewasa juga belum, tapi masih anak kecil. Atau orang fasik yang mengatakan itu bahwa 1 Ramadan besok. Wah, masa iya sih gitu. Ya. Nah, itu yang disebut dengan yaumus syak, hari di mana ada keraguan terkait saat jatuhnya 1 Ramadan. Puasa pada hari-hari yang ragu seperti itu kita tidak diperbolehkan. Itu. Nah, kecuali orangnya itu adil betul, ya. Adil, bisa betul menentukan kapan hari 1 Ramadan. Itu. Nah, sekarang kan sudah gampang itu. Adil itu maksudnya berarti orang yang memiliki kompetensi atau memiliki kapasitas untuk menentukan kapan persis jatuhnya tanggal 1 Ramadan. Jadi shaumu yaumis syakki. Jadi tidak diperbolehkan puasa ing dalem dino ragu, mamang. Tidak diperkenankan. Qala dawuh sapa Umar bin Yasir, sahabat Umar bin Yasir. Man utawi sapane wong soma kang poso sapa man yaumas syakki ing dalem dina mamang, faqat asa mongko temen-temen durhaka sapa man Abul Qasimi ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Abul Qasim itu nama kunyahnya Kanjeng Nabi. Kunyahnya Kanjeng Nabi. Jadi barang siapa yang berpuasa pada hari yang ragu, pada hari-hari yang ragu, faqat asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka dia berarti benar-benar telah ingkar, telah durhaka kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tidak diperbolehkan puasa pada yaumus syak. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u tawi kang kaping 4 minas shaumil manhi'an, dari hari-hari yang dilarang untuk berpuasa iku shaumul idaini, poso dina riyaya loro.
Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha berpuasa. Ora entuk, ora oleh. Mboten pareng, tidak diperkenankan. An Abi Hurairah saking Imam Abi Hurairah. Dan riwayatake saking Imam Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedunuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naha iku nyegah sapa Kanjeng Rasul an siyami yaumaini saking poso yaumaini ing dalem dina loro. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan puasa pada 2 hari. Apa itu 2 hari? Yaumal Adha ing dalem dina riyaya Idul Adha, wa yaumal fitri lan ing dalem riyaya Idul Fitri. Tidak boleh. Ya. Adapun puasa Syawal berarti setelah satu Syawal. Nah, itu anjuran untuk mengikuti puasa Ramadan dengan puasa bisitti yaumin, dengan 6 hari. Itu puasa Syawal berarti tanggal 2, 3, 4, 5 dan 6 sampai 6 ya. 6 hari. Nah, itu puasa Syawal. Nah, itu boleh. Nah, tapi tidak diperkenankan jatuh pada tanggal 1 Syawal atau 1 Idul Adha. Wa qala lan dawuh sapa Umar bin Khattab, sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Umar ibnu Khattab. Atau radhiya mugi-mugi ngilangi bendu sapa Allah Gusti Allah anhu saking Umar ibnu Khattab. Hadzani utawi yaumani Hadzani utawi yaumani iku yaumani rong dino. Ya, hadzani utawi yaumani iku yaumani rong dino. Nah kang nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an siyamihima saking masani al yaumaini. Ya. An siyamihima saking masani al yaumaini, artinya berarti Kanjeng Rasul itu melarang berpuasa pada 2 hari di atas tadi itu. Nah, apa 2 hari di atas tadi itu? Iku yaumu fitrikum, ya, dino riyaya fitri siro, hari raya Idul Fitri, lebaran kita. Min siyamikum saking masani sapa sira kabeh. Wal yaumul akhiru lan utawi dino kang meneh iku takuluna mangan sapa sira kabeh fihi ing dalam al yaumul akhir min nuskikum saking ibadah adhiyah sira kabeh, hari raya Idul Adha. Waktune mangan kebo, waktune mangan kambing, waktune makan sapi. Pokoknya lebaran, ora entuk poso. Al khamis utawi kang kaping 5 ben cepet khatam. Al khamis utawi kang kaping 5 minas saumil manhian ayyamut tasyriki iku pira-pira dina tasyrik. Puasa pada hari-hari tasyrik, hari-hari yang dilarang berpuasa. Kala ngedawuh sapa ayyamu tasyriki utawi pira-pira dina tasyrik iku ayyamu aklin. Iku pira-pira dinane mangan, wa syarbin lan ngombe, wa dzikrillahi taala lan zikir yang Allah Subhanahu wa taala. Hari tasyrik ora entuk poso. At-sadis utawi kang kaping 6 ya, minas saumil manhian saumu yaumil jum'ati munfaridan. Iku poso yaumil jum'ati ing dalam dina Jumat munfaridan hale dhewean. Munfarid sendirian. Ya. Wah, ini hari Jumat Sayyidul Ayyam. Teopa, ya, Sayyidul Ayyam. Wah, puasa ah. Kemisnya enggak puasa, Sabtunya enggak puasa. Mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa itu juga tidak diperbolehkan. Ya, mentang-mentang Sayyidul Ayyam terus wah puasa, tidak boleh. Terkecuali kalau Shaumul Ghib, puasa Daud itu. Ya, kecuali puasa nadar. Kecuali ada wirid-wirid lain. Ya. Tapi ini kalau munfarid, kalau mau puasa berarti dari Kemis dulu, lanjut Jumat. Nah, atau Jumat kemudian dilanjut Sabtu. Jadi tidak boleh puasa munfarid sendirian pada hari Jumat. Pada hari Jumat tok apa tok? Bahasa Sundanya. Saja, doang. Only. Fakot. Ya, Jumat fakot. Jumat only.
Gitu ya, nggak boleh. Jadi kalau mau puasa Kamis, Jumat, atau Jumat dilanjutkan Sabtu. Gitu. Puasa Sabtu tok juga nggak boleh kok. Kayak wong Yahudi. Kala ngedawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasumu ora kena poso sapa ahadukum. La yasumu ora kena poso sapa ahadukum salah siji kabeh yaumal Jumat ing dalem dina Jumat illa kejaba ayyasuma yen to poso sapa ahad qablahu ing dalem sadurunge dina Jumat au yasuma utawa poso sapa ahad ba'dahu ing dalem sakwise dina Jumat. Understand? Yes ya, itu maksudnya sholat puasa hari Jumat munfarid fakot sendirian itu tidak diperkenankan. Jadi gitu. Kecuali kalau ayyasuma qablahu au yasuma ba'dahu. Sallallahu alaihi wasallam la takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali. La takhtassu ojo nertentoake, ojo ngkhususake sapa sira kabeh. Tidak boleh mengkhususkan Lailatul Jum'ati ing dalem malam Jumat. Sayyidul Ayyam ya. Lailatul Jum'ati ing dalem malam Jumat biqiyamin kelawan jongkong ibadah qiyamul lail. Mim bainil layali saking antarane piro-piro wengi. Tidak pula diperbolehkan bagi kita, kata Kanjeng Nabi, untuk mengkhususkan malam Jumat untuk beribadah. Mumpung Sayyidul Ayyam, aku tak qiyamul lailnya khusus malam Jumat. Raintuk deh ya, tidak boleh. Ya, sholat tahajudnya khusus malam Jumat, tapi tidak mengindahkan malam-malam yang lain. Ini juga tidak diperbolehkan. Jadi mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail itu tidak boleh. Ya. Teh opa pingin tahajudnya khusus tiap malam Jumat. Ini tidak diperkenankan oleh Kanjeng Rasul. Wala takhtasulan ojo nertentuake sapa sira kabeh al jumu'atu ing dina Jumat. Al jumu'ata ing dina Jumat. Bisyamin kelawan poso mim bainil ayyami saking atau ing dalem antarane piro-piro dino. Itu juga tidak diperbolehkan illa ayyakuna kejaba yen to ana apa ikhtisos pengkhususan tadi itu fi saumin ing dalem dinane poso yasumuhu mongko poso hu ing saum sapa ahadukum salah sijine ira kabeh. Nah, terkecuali kalau memang ada kekhususan, ada wirid-wirid seperti tadi itu. Kemudian ada sampai puasa Daud. Gitu ya. Puasa Daud pas Kemis tidak puasa, Jumat puasa. Kemudian Sabtu tidak puasa, Minggu puasa. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, tapi kalau mengkhususkan hari Jumat mentang-mentang Sayyidul Ayyam terus poso, tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Wallahu a'lam. Sudah selesai kan? Intaha kan? Terus apa kalimat terakhir di situ? Ora ono di tempatku tiba-tiba begini aja. Akhiru fawa itu saum. Utawi akhire piro-piro faedah-faedahe poso. Ya. Nah, itulah akhir dari faedah-faedah berpuasa. Alhamdulillah. Tulis. Khotam. Tanggal berapa? Malam. Tanggal 19 Ramadan ini ya. Ya, 19 apa 20? 19 Ramadan jam 20.30. Alhamdulillah.
lillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dalam kitab Maqasidus Shaum ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan besok kita semua bisa dikumpulkan atau dipertemukan dengan Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam. Amin Allahumma amin. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir hadiah Fatihah untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk para muassis Malnu, untuk para syuhada ya. Mudah-mudahan kita juga tergolong menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad yang bisa dipertemukan dengan mereka semua, sehingga kita ditempatkan pada tempat yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita pelajari ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, sebab kita mempelajari kitab-kitab ini selama bulan Ramadan itu memiliki keterikatan sanad kepada guru-guru kita sebelumnya. Saya dulu pernah ngaji Maqasidus Shaum ini waktu itu bareng sama Kimya Us-Sa'adah ini di Pondok Pesantren Langitan yang langsung dibalah atau dikaji oleh Mbah Yai Fakih. Mbah Yai Abdullah Fakih Langitan Tuban, Jawa Timur. Itu adalah salah satu di antara kiai-kiai khosnya Gus Dur. Gus Dur ini sudah khos, tapi beliau masih mengkhoskan Mbah Abdullah Fakih Langitan. Nah, saya juga baru kemarin nemu rekamannya Mbah Abdullah Fakih ini ya. Allahu yarham. Jadi ketika mau mulai ngaji saya nyari-nyari rekamannya. Ora ketemu. Ya, hilang. Dulu kita ngaji pakai harddisk. Saya pernah punya harddisk rekaman ngaji Maqasidus Shaum dan Kimya Us-Sa'adah. Kimya Us-Sa'adah itu Mbah Yai Fakih itu. Nah, baru kemarin saya dapat filenya dari teman saya. Habis khatam, nggak apa-apa. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya ngaji ini dari Mbah Yai Fakih. Jadi kalau Mbah Yai Fakih sudah jelas tidak perlu kita ragukan lagi sanad keilmuannya. Jadi ini kita juga dalam rangka ngestokke dawuh Mbah Hashim. Ya, mengambil ilmu pada orang-orang sebelum kita, orang-orang sebelum kita mengambil ilmu pada orang-orang sebelum mereka, bittisolis sanati ilaikum. Yang mana keterikatan sanad itu juga sampai kepada kita. Untuk Mbah Yai Abdullah Fakih Langitan dan untuk guru-guru kita semua, untuk para syuhada, untuk para muassis Malnu, wabil khusus kepada Aba Haji Zidni, Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbal lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim salatan takun laka ridhaan wa li haqqihi ada wa adhil wasilata wal maqamal mahmudan alladhi wa'adtah wajzihi 'anna ma huwa ahluhu wajzihi 'anna ma afdala jazaita nabiyyan an ummatihi wa sholli 'alaihi wa ala jami' ikhwanihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairati wa ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali
العلم والخير ومن أهل الفلاح والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعمرا طويلا نافعا مباركا اللهم نور قلوبنا وصحح أجسادنا وحسن أعمالنا وإلى الخير قربنا وعن الشر عبدنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم جملنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي آمين 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 يا مجيب السائلين. Sekian walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad.